Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama si ganteng Wah Ucok. Kali ini Wah akan membahas film tentang balas dendam, yaitu seorang polisi yang rela masuk penjara demi membalaskan dendam terhadap kematian istrinya. Film ini berjudul Riot, dirilis tahun 2015 dan disutradarai oleh John Lydon. Berdurasi 1 jam 20 menit. Film ini mendapat nilai 5,2 dari situs IMDb. Gak usah panjang lebar lagi, kita langsung meluncur ke videonya. No, of course not. Di awal film kita akan melihat sipir yang memberikan uang kepada seseorang yang berada di sel area terlarang. Delivery. Dia adalah Balam, seorang gombong narkoba yang masih menjalankan bisnis narkobanya walaupun di dalam penjara. Bahkan dia masih bisa makan stik daging. Cukup hebat ya. Yuk kita lanjut aja. Kenapa dia melakukan bisnisnya di penjara? Karena kepalanya dihargai 10 juta dolar. Di sisi lain datanglah beberapa napi baru, dan yang paling terakhir bernama Jack Stone. Nah, dia adalah lalakon dalam film ini. Jack Stone sendiri adalah seorang polisi yang rela masuk penjara demi balas dendam kepada si Balam. Karena si koplok inilah yang membunuh istri Jack Stone. Salah satu sipir di sana pun memukul Jack Stone beberapa kali dan berkata, "Berapa lama kau akan bertahan di sini, Bagong?" Scene pun berpindah ke 2 hari sebelum Jack Stone masuk penjara, di mana Jack dan kedua temannya sedang merampok bank untuk mengambil dokumen dan kaset yang berisi nama para pejabat korup dan siapa saja yang bekerja sama dengan si Balam. Mereka pun berhasil mengambil dokumen dan sejumlah uang. Not yours. Put it down. Man on the meeting. Manager Anton Urich, where is he? Keys. Ketika hendak keluar gedung, kedua teman Jack mati. Tersisa Jack yang berlari dan dikejar 3 orang polisi. Tapi Jack berhasil mengalahkan ketiga polisi tersebut. Sedangkan tas yang berisi dokumen diambil oleh teman Jack dan diberikan ke wanita yang bernama Sinclair. Kembali ke penjara, di mana ketika para tahanan baru yang sedang makan tiba-tiba dihampiri oleh seseorang bernama Semyon. Dia adalah sesepuh Balam yang meminta uang perlindungan kepada para tahanan baru. Salah satu tahanan menolaknya, tapi Semyon mendagorkan sirahnya ke meja. Berdag anjing sete goblok. This is definitely you. Giliran ke Jack Stone, belum juga menyebut namanya, Semyon dan anak buahnya dihajar oleh Jack sendirian. Kermadang diganggu tuh dah atusanu teh emosi coba anjing gobloknya seta nanti ganggu cok. Semyon, no. Tak berselang lama, Jack dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata si Balam lah yang menyuruhnya. Karena dia ingin berkomunikasi langsung dengan si Jack, Balam pun ngomong, "Kau adalah Jack Stone yang merusak bisnisku. Apakah kau tidak gentar satu sel denganku?" Jack menjawab, "Kagak botak." Lalu Balam berkata, "Kau akan sama seperti istrimu anjing." Blok-blok. Dilihat dari tatapannya penuh dengan emosi. Cerita Jack dihampiri oleh 3 orang napi lain, suruhan dari Balam untuk membunuh Jack. Tapi sayang, tapi dianya enggak. Blok-blok. Tapi sayang, Jack yang merupakan lelakonnya tidak mungkin kalah. Akhirnya ketiga orang itu pun tak sadarkan diri. Lebok anjing sosokan siapa wanian coy.
Keesokan harinya Jack mendapat kunjungan yang ternyata itu adalah Sinclair. Jack hanya mengatakan gunakan informasi itu dengan baik. Lalu Jack pergi dan kembali ke selnya. Tak berselang lama Jack dihampiri oleh William yang ternyata dia adalah seorang PBI yang menyamar sebagai orang culun. FBI meren, cok. FBI. Dan sedang mencari tahu siapa saja pemerintah yang bekerja sama dengan Balaam. Di sisi lain ada dua orang wanita sedang bertarung, yang satu anak buah Balaam bernama Katrina dan yang satu teman William anggota FBI bernama Siles. Siles sendiri dibawa ke tempat Balaam dan di sana sudah ada Semyon dan anak buahnya yang sudah terikat. Balaam mengatakan jangan pernah coba-coba menjual narkoba tanpa sepengetahuan aing. Semyon dan anak buahnya pun dipukul satu persatu. Lalu Siles dihampiri Balaam dan berkata, Katrina adalah anak buahku, jika kau menghajar maka kau akan menderita anjing denge tah. Kembali ke Jack yang diberitahu William bahwa kepalanya dihargai $100,000 oleh Balaam. Lalu para sipir pun menyuruh para tahanan keluar. Tiba-tiba datanglah 5 orang yang ingin membunuh Jack Stone. Bayangkan bos, langsung 5 orang ngabunuh si Jack Stone. Jack Stone pun menghajar semua para napi tersebut dan sesekali dibantu oleh William. Over there. Out. Di tempat lain ada seseorang yang sedang menelepon Balaam. Dia adalah seorang jaksa bernama Johnson. Bukan di Mobile Legends ya, yang suka nabrak-nabrak gitu. Johnson ini mah. Anjing apa sih gaji goblok. Dia khawatir karena ada seorang wanita yang memiliki catatan atau dokumen tentang para pejabat korup. Di sisi Balaam ingin Sinclair dibunuh dan dibakar semua barang bukti. Kembali ke Jack yang sedang mencuci baju. Datanglah 3 orang penjaga yang mencoba membunuhnya. Sempat tersudut tapi Jack berhasil mengalahkan ketiga penjaga itu. Ketika keluar, Jack dihadang oleh 9 orang. Tadi 5, sekarang 9. Apakah bisa menang si Jack? Kita lihat saja ya. Jack dihadang oleh 9 orang napi yang ingin membunuhnya juga. Tapi Jack berkata, apakah sepadan jika uang $100 bisa membuat gigi kalian rontok, hidung patah, tulang rusuk patah, dan bibir doer? Mendengarkan hal itu, semua para napi pun pergi. Shards of your nose stuffed up. Di sisi lain, Siles kembali membuat onar dengan memukul Katrina. Siles melakukan hal itu supaya dia bisa masuk ke ruangan dokter. Balaam said I need to. Ketika sampai di ruangan dokter, Siles mengambil 2 botol alkohol dan Siles pun masuk ke sebuah ruangan dan menyelinap melalui lubang ventilasi di sana. Siles berencana untuk menggambar sebuah peta tempat Balaam berada. Dikira sudah cukup, Siles pun kembali ke ruang dokter. Meski sempat akan ketahuan, Siles berhasil kembali ke ruang tersebut tanpa diketahui akibat bantuan si William. Singkat cerita, Jack yang sedang berbincang dengan William diserang oleh anak buah Semyon, tapi mereka berdua berhasil mengatasinya. Alhasil Jack dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Lalu kita akan melihat William yang sedang berada di kantor kepala sipir. Kepala sipir kecewa karena ada napi yang melihat aksi William. William pun berani membayar $10,000 agar dia tidak terbunuh. Kepala sipir pun menerimanya.
Di sini William tahu bahwa kepala sipir juga menerima suap dari Balam. Di sisi lain, Sinclair ingin menemui jaksa Johnson tapi dihalangi oleh Mark, seorang pengawal jaksa. Mark mengatakan bahwa jika ada yang ingin disampaikan, bicaralah kepada FBI. Ternyata Mark juga adalah seorang FBI yang menyamar untuk menguak keterlibatan jaksa Johnson. Kembali ke penjara di mana Balam mendapat kunjungan dari anaknya. Lalu Sales pun mulai menjalankan rencananya. Sales pun berpura-pura kejang dan langsung dibawa oleh dua orang sipir. Tapi tiba-tiba ada William dan mereka berhasil melumpuhkan dua orang sipir tersebut. William pun membuat semacam obat bius yang dimana masing-masing menjalankan tugas. Sales yang menuju ruang CCTV dan William yang menuju ruang kontrol. Sales memberitahu bahwa Balam baru saja meninggalkan ruang kunjungan. Lalu William membukakan pintu ruang isolasi dan Jack pun keluar dengan ditunjukkan jalan oleh William dan Sales. Ketika William tersudut karena ada dua penjaga di depan pintunya, Jack pun meminta untuk William membuka semua pintu termasuk sel para napi. Dan keributan pun tak terhentikan. Di sisi lain, teman dari Sinclair ternyata anak buah Balam. Dan dia mencoba membunuh Sinclair dan mengambil semua dokumennya. Tapi datanglah Mark menyelamatkan Sinclair. Kembali kepada Jack Stone yang mencoba bertahan untuk membalaskan dendamnya. Meskipun perutnya terluka tertusuk pisau oleh si Semyon. Ketika mendengar suara Balam, Jack kembali bangkit karena dendam yang begitu kuat dan amarah yang bergejolak. Jack dan Balam pun bertemu. Pertarungan pun tak terelakkan. Meski sempat tersudut karena menahan rasa sakit di perutnya, Jack pun mengingat kembali kenangan tentang istrinya. Dan amarahnya pun memuncak sampai kepada titik paling tinggi. Akhirnya Jack pun berhasil mengalahkan Balam. Di akhir film semuanya terungkap. Jaksa Johnson menjadi tersangka kasus korupsi, sedangkan Jack Stone diangkat menjadi rekan William di FBI. Dan film pun selesai. Jadi kesimpulan dari film ini adalah SpongeBob tinggal di Bikini Bottom. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek, like, komen, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan di video menariknya selanjutnya. Oke, hatur thank you, hatur nuhun. Oke, bye bye, goodbye, see you next time.